Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Imran Nusyadi dan Bapak Alian Fatwa selaku dosen pembahas seminar proposal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustafa dari jurusan PAI. Ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Merawat Religiusitas Peserta Didik melalui program kajian Kitab Kuning di MTS Syarif Hidayatullah Kabupaten Pekalongan. Alasan mengapa saya memilih judul tersebut karena saya tertarik di situ lembaga pendidikan yaitu MTS Syarif Hidayatullah, yang mana lembaga pendidikan tersebut adalah lembaga pendidikan formal yang bukan di bawah naungan yayasan pondok pesantren, tetapi menyelenggarakan program kajian Kitab Kuning kepada peserta didiknya. Biasanya kalau kajian Kitab Kuning yang diselenggarakan di pondok pesantren ataupun pendidikan formal yang di bawah naungan yayasan pondok pesantren. Tapi ini bukan naungan yayasan pondok pesantren, tapi menyelenggarakan program kajian Kitab Kuning. Seperti itu. Kemudian latar belakang. Salah satu majunya suatu bangsa dapat dilihat dari mana kualitas peradaban dari bangsa ataupun kelompok tersebut. Begitupun lahirnya peradaban yang baik dapat didukung dari faktor pendidikan yang baik dalam suatu bangsa ataupun kelompok tersebut. Madrasah merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang sangat berperan besar dalam perkembangan dunia pendidikan Islam. Madrasah telah mengalami beberapa perkembangan dari masa ke masa, baik dari segi institusi, kurikulum maupun manajemen pengelolaan. Madrasah Sanawiyah merupakan salah satu lembaga pendidikan ataupun lembaga pendidikan Islam, di mana madrasah tersebut merupakan lembaga pendidikan formal dengan kekhasan agama Islam yang di bawah naungan Kementerian Agama. Mana madrasah tersebut merupakan madrasah yang setara dengan sekolah menengah tingkat pertama ataupun lanjutan dari sekolah derajat ya ataupun SD. Dalam hal itu madrasah tidak hanya, walaupun pendidikan formal, madrasah sanawiyah tidak hanya mensajikan pengetahuan umum saja kepada peserta didiknya, tapi madrasah sanawiyah juga menyajikan pendidikan agama ataupun pendidikan agama tambahan. Di antaranya ada yaitu Al-Quran Hadis, SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, fikih, dan akidah akhlak. Tidak melulu seperti itu. Untuk menunjang suatu kompetensi pada peserta didik, madrasah juga harus mengimplementasikan beberapa program tambahan di luar kegiatan akademik. Salah satunya MTS Syarif Hidayatullah. MTS Syarif Hidayatullah ini merupakan lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan program tambahan, yaitu berupa kajian Kitab Kuning kepada peserta didiknya. Tujuan dari penyelenggaraan program tersebut adalah diharapkan peserta didik mampu menguasai keilmuan yang tidak hanya dalam bidang umum saja, tapi dalam bidang agama saja, tapi juga dalam bidang agama yang didasari dengan sumber-sumber yang termuat dalam Kitab Kuning tersebut. Adapun Kitab Kuning yang disajikan dalam MTS Syarif Hidayatullah ataupun MTS Syahidoro yaitu ada Safinatun Najah bidang fikih ya, kemudian ada Sulamul Munajah juga di bidang fikih juga, ada Ta'limul Muta'alim di bidang akhlak, dan kitab Jurumiyah
dan amsilah tasrifiyah di bidang kaidah atau tata bahasa Arab. Jadi itu hal tersebut sangat menarik ya. Jadi karena lembaga pendidikan formal yang bukan di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren, tapi menyelenggarakan program kajian kitab kuning yang umumnya hanya dikaji di pondok pesantren. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ataupun rumusan masalah ini yaitu yang pertama bagaimana praktek pengajaran kitab kuning di MT Syarif Hidayatullah, kemudian apa manfaat program kajian kitab kuning terhadap pemeliharaan atau perawatan religiusitas terhadap peserta didik di MT Syarif Hidayatullah. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana pembelajaran kitab kuning di MTS Syarif Hidayatullah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana manfaat program kajian kitab kuning terhadap pemeliharaan religiusitas peserta didik di MTS Syarif Hidayatullah. Adapun manfaat dari penelitian ini itu secara teoritis berguna bagi hasanah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan atau merawat religiusitas peserta didik. Kemudian secara praktis menjadi bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, selain untuk menanamkan pentingnya kepada kita dalam meningkatkan religiusitas melalui berbagai program ataupun kegiatan yang positif dalam lembaga pendidikan tersebut. Kemudian untuk landasan teori, saya memakai buku ataupun sumber utama yang dijadikan patokan dalam penelitian ini yaitu buku karya Bambang Suryadi dan Bahrul Hayat yang berjudul Religiusitas, Konsep Pengukuran dan Implementasi di Indonesia. Buku ini terbitan tahun 2021. Tadi dalam buku tersebut intinya menjelaskan bagaimana konsep religiusitas ya, terutama menjelaskan apa itu religiusitas ya, pengertian religiusitas. Saya jelaskan sedikit. Religiusitas merupakan aturan-aturan ataupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang ataupun bisa dikatakan untuk suatu hubungan yang baik antara hamba dengan Tuhannya, seperti itu. Itu tentang religiusitas. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu MT Syarif Hidayatullah. Kemudian pendekatan penelitian yaitu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun dari lisan-lisan orang yang diamati. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu observasi, di mana saya peneliti ataupun saya mendatangi lokasi untuk mengamati kejadian ataupun kegiatan secara langsung, yaitu kegiatan program kajian kitab kuning di lembaga pendidikan tersebut ya. Kemudian ada wawancara di mana saya melakukan tanya jawab kepada guru pengampu yang mengampu program pembelajaran kitab kuning di lembaga pendidikan tersebut. Selain itu saya juga melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Kemudian yang terakhir dengan dokumentasi. Itu dalam
Dalam penelitian ini saya mengumpulkan data berupa dokumentasi, baik catatan ataupun transkrip ataupun foto. Adapun kerangka berpikir ya, ataupun kerangka pemikir ya, ataupun ya kerangka berpikir itu dimana di situ ada program kajian kitab kuning yang terdiri dari bidang ilmu fikih. Tadi ada kitab Safinatun Najah, kemudian juga kitab Sulamul Munajat di yang sebagian ya, kemudian ada bidang ilmu akidah di situ ya. Ilmu akidah itu di kitab Sulamul Munajat juga terdapat dalam bidang ilmu akidah, dan ada ilmu akhlak yaitu kitab Taklimul Muta'alim, di mana tiga rumpun ilmu tersebut yang termuat dalam kitab-kitab tersebut nantinya akan diupayakan bisa merawat religiusitas pada peserta didik seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam menyampaikan presentasi proposal skripsi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.